Dina, politik itu, kamu berumah tangga pun juga berpolitik. Semakin kita membantu orang, semakin kita dibantu sama orang. Iya. Kapan mami happy-nya? Karena mami selalu mikirin kita terus gitu. Sekarang jadi anggota DPR kamu harus mikirin rakyat pula. Nah, itu dia gitu. Tapi Dilo, itu Bu Ani yang nyebut waktu kalau di Demokrat ya. Yeah. Kadang tuh syuting dalam satu mobil yang, aduh ntar gue ketangkap polisi. Hai guys, welcome back. Dan hari ini Nay and Dad Podcast kita kedatangan tamu lagi. Dan tamunya ini mungkin temennya Papi ya, generasinya Papi ya. Agak di bawah Papi sedikit sih, kalau Papi agak terlalu jauh ya. Aduh. Dan kita kedatangan, ini berarti senior kita semua. Sekarang juga menjadi seorang politisi. Ada Tante Dina Lorenza. Selamat datang Tante. Udah diundang. Adem ya kalau ngelihat Tante Dina ya. Adem ya? Adem. Papi dari tadi menggigil. Beku, Papi bentar lagi beku. Tante terima kasih sudah datang, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Ya ampun, kita ketemu tahun berapa ya? Udah lama ya. Lulus kamu? Lulus SMA. SMP 2018. Nah, itu terakhir ketemu. Fun fact, kita terakhir ketemu tahun 2018 karena aku nih seangkatan sama Kasta, anak yang pertama Dina. aku. Oh, Anak Dina yang pertama, dan kita berteman tuh dari TK. Betul. Satu angkatan? Satu angkatan. Sekelas. Tante Dina pernah nganterin Nesha pulang ke Iya. rumah. Oh. Tuh. Jadi Tante Dina tuh ngeliat Nesha mukanya masih kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh. Nah gitu. Salah di Alizar ya? Di Alizar. Oke. Terus karena ikut vokal paduan suara ya dulu. Iya kan? Dulu isi. Tapi yang jelas, Nes, Papi sama Tante Dina ini goes back a long way waktu kita masih banyak main sinetron-sinetron. Berarti Papi masih yang itu tuh, yang bawah sih. Ya. Jadi Tante Dina ini seangkatan sama Desi Ratnasari, Iya. Alia Rohali, Iya. terus apa lagi ya? Siapa lagi ya? Diani Tami, Cut Keke, bareng Cut Keke, Elma Tiana. Aku kemarin syuting sama Tante Elma. Oh ya? Iya. Sinetron? Horor film. Oh, horor. Dan Kamu kalau- kok berani sih horor? Horor semua Tante sekarang. Ini, Oh my God. ini Tante Dina ini kalau mau bicarakan sudah berapa episode, mungkin ribuan. Oh iya. Ribuan episode. Ya. Dan uniknya begini, Tante Dina sampai sekarang masih syuting. Iya, tadi Nesha nanya, Tante masih syuting sinetron? Masih, ini aku lagi tayang jam 5, jangan lupa nonton. Iya. Hah? Oh my God. lupa ya. Jangan lupa jam 5 ya. Jam 5 ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah jadi anggota DPR RI terpilih Selamat. dari daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Dari mana aja Jatim tuh? 3, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Mau tanya langsung aja deh. Kesibukan yang luar biasa, ya, syuting, ngurus anak, terus kemudian mungkin ada bisnis, saya nggak tahu. Politik, apalagi kalau udah terjun di politik, ini adalah pemilihan kedua kalinya. Ya. Yang pertama belum berhasil, Ya. yang kedua ini berhasil. Ya. Kok setangguh itu sih kamu? Karena mentornya Bu Ani dan Pak SBY. Oh, masuk. Udah, nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa lagi, nggak bisa Nggak dibalikin ngomong lagi. Bentar, besok ulang tahun. Jadi Iya, apa yang membuat kamu tertarik pengen terjun ke politik? Beside Bu Ani dan Pak SBY. Jadi gini, kan kalau pertama kan emang dari sebenarnya aku tahun 90 itu awalnya model. Cover girl, majalah mode. Ya. Pernah kan? Pernah. Majalah mode kan, Kang. Majalah mode dapat juara kedua. Waktu itu kalau nggak salah juara pertamanya Susan Bahtiar. Oh, Abis, ya, oke. ya Susan Bahtiar, terus aku juara 2-nya, udah tuh mulai tuh. Pernah ikut putri-putrian sebelumnya? Enggak. Nggak pernah Karena ya? abis itu langsung film, langsung sinetron sampai sekarang. Oh, oke. Gitu. Nah, kan kalau kita dulu di sini kalau masih syuting apa segala macam foto, kita suka jumpa fans. Benar. Jumpa fans. Ya. Pernah kan ngalamin jumpa fans udah dong? Fan meeting. Jumpa fans ke luar kota gitu kan, isi acara gitu. Dan itu ketemu dengan masyarakat. Nggak tahu kenapa, aku tuh kayak mempunyai sesuatu yang happy Bertemu dengan masyarakat. bertemu dengan masyarakat tuh Oke. seneng, terus
mereka itu kan berbagai cerita, berbagai apa, nggak mungkin ya, mereka tuh nggak fake gitu loh. Kalau cerita, kalau ngobrol tuh nggak ada yang... Nggak ada kepentingan nggak punya kepentingan apa gitu. Jadi ketemu mereka tuh setelah itu... Emang kok ngomong fake-fake, emang ada yang pernah fake? Maksudnya gini loh, maksudnya ada yang sudah disetel gitu loh. Oke. Baik. Ya. Masuk. Nah. Ya udah kayak gitu. Nah dari situ kayaknya aku seneng gitu ketemu dengan mereka, melayani mereka, foto apa segala macam. Nah, terus waktu itu aku setelah udah berapa ya? Aku pertama kali ikut organisasi ya, ikut IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Oh, ini dong. Ingrid Kansil. Oke. Gitu. Nah, Ingrid Kansil kan udah di Demokrat. Nah, sebelum-sebelumnya emang aku udah pernah ada yang ngajak untuk ikut masuk ke partai-partai, tapi nggak tertarik. Tapi semenjak Pak SBY waktu itu menjabat sebagai Presiden ke-6, aku mengikuti tuh gitu. Karena ini benar-benar pilihan dari rakyat banget ya, dan itu baru sesuatu yang emes buat aku sekitar berapa ya, 60-50%. Pak SBY? Dari suara rakyat gitu. Jadi aku mengikuti itu seperti gimana dia ngadepinnya, apa ngikutin. Jadilah sesuatu yang kayak membuat aku kok ada yang kayak begini gitu. Jadi ya udah mulai itu aku memperhatikan dan aku suka sekali dengan Bu Ani yang gimana caranya menemani Pak SBY gitu-gitu. Nah terus akhirnya tahu-tahu tiba-tiba si Ingrid ngajak, Din mau nggak? Kebetulan waktu itu aku udah divorce yang kedua. Karena divorce yang kedua tuh pisahnya tuh 2017. Pas itu ditawarin 2018. Oh boleh. Jadi aku sesuatu yang kehidupan barulah gitu. Boleh. Aku bilang aku ikut. Kebetulan aku juga ngefans sama Pak SBY dan Bu Ani. Nemo Pepo. Yes. Jadi ya udah ngikut. Aku pikir dengan ngikut gitu aku nggak perlu nyalek-nyalekan. Jadi ikut politiknya aja. Gitu. Ya udah waktu itu pas kebetulan kan ikut ya itu 2019 ya. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah tuh waktu itu gini, Bu, Dilo ikut ya. Nah, yang manggil aku Dilo tuh Bu Ani. Oh, sebetulnya sehari-hari bukan Dilo? Dilo itu enggak, dipanggilnya tuh enggak. Biasa Dina. Tapi Dilo itu Bu Ani yang nyebut waktu kalau di Demokrat ya. Di Demokrat tuh dipanggil kalau Dilo. Di luar Dilan ya kalau nggak salah ya. Dia bukan naik motor dong kalau itu. Itu tenaga sebelah itu. Nah, jadi ya udah dipanggil biasa Dilo itu ya karena Bu Ani sama Pak SBY itu di Demokrat ya. Kata Bu Ani, kamu harus ikut nyalek. Bu, saya baru masuk, saya belum belajar. Ini anak baru loh Bu, gitu. Ibu percaya dengan saya gitu. Wah, kamu perempuan, apalagi kamu artis dan kamu tuh harus menggunakan kesempatan itu, katanya gitu. Pokoknya diajarin aku, karena aku berpikir politik itu kurang bagus, ya kan? Kalau kita secara ini ya, kan sorry. Kotor lah, apalah, kayaknya nggak baik lah gitu. Terus Bu Ani langsung merubah mindset aku tentang politik. Dan ternyata shiftingnya tuh gimana? Akhirnya bisa merubah mindset tentang politik. Jadi benar-benar Bu Ani gini, Dina, politik itu, kamu berumah tangga pun juga berpolitik. Gitu. Dalam berumah tangga berpolitik seperti kamu kayak dikasih contoh lah waktu itu. Jadi kayak ini contoh kayak misalnya kita mau liburan nih kan kita mau liburan. Yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sini, mau ke sini. Akhirnya kita berembuk, itu kan itu secara politik juga gitu. Kita mencari solusi. Kepentingan apa nih satu kayak gitu. Akhirnya Bu Ani orang baik yang penting niat hati dia bilang gitu. Kalau niat hati kamu lurus untuk masyarakat, lanjutkan. Tapi kalau niatnya udah nggak benar dari awal, jangan gitu. Luar biasa. Pokoknya aku benar-benar ini banget dengan Bu Ani gitu. Jadi jangan patah semangat. Kalau misal belum bisa coba lagi dan selalu belajar kayak itu. Jadi itu 2018 ya? 18 akhir aku kalau nggak salah 2018 akhir deh. Dan itu aja bayangin. Pernah nggak ada Kang Dede nggak sih? Ada. Aku disuruh speech, nggak pernah speech, disuruh speech. Yang biasanya aku di balik layar disuruh speech. Shock nggak? Shock banget. Akhirnya aku ya udah apa ada aja. Aku bilang maaf ya Pak, saya tuh nggak pernah ngomong kayak begini. Ya udah gitu deh. Ya tapi yang jelas Dilo ini panggilan kita kepada Dina Lorenza adalah satu dari sekian banyak artis yang terjun ke politik. Tapi yang berdasarkan justru bukan karena ambisi, tapi karena kecintaannya kepada
Ibu Ani SBY dan Pak SBY akhirnya terbawa sampai sekarang. Betul. Jadi pertanyaan saya adalah ketika kamu mau terjun di politik, kamu diskusi sama anak-anak kamu nggak? Nah, kan waktu itu baru divorce. Baru divorce ya? Gimana tuh? Transisi. Jadi gini, ini karena memang aku dari awal sebelum mereka lahir anak-anak aku udah emang syuting, udah kerja. Working mom. Iya, working mom. Udah kerja. Jadi mereka lahir bayi pun aku juga masih syuting gitu. Jadi mereka udah terbiasa melihat ibunya syuting dari bayi. Kadang tuh syuting dalam satu mobil yang aduh, ntar gue ketangkap polisi. Udah lewat. Pernah. Anakku dibawa 2, nggak ada suster, nggak ada supir. Aku naik mobil, babyku di sini. Untung dulu pakai Alphard pertama, jadi gede kan. Baby anakku yang ketiga masih baby nyetir, syuting. Tukang bubur naik haji kalau nggak salah. Jadi anak-anak di mobil yang ribuan aku syuting. episode itu kan? Iya, yang nggak berseri itu kan. Ya udah gitu. Itu nggak ada asisten sama sekali? Nggak ada aku. Why? Ya dulu karena kemarin itu ya konflik-konflik yang mau divorce lah ya. Jadi udah nggak kepikiran untuk ada orang lain daripada nanti orang yang kena. Mendingan aku sendiri adepin gitu. Dan dibawa ke lokasi syuting? Iya. Aku syuting, mereka di mobil. Selama syuting? Anak-anak? Iya, di mobil. Kadang-kadang tuh kru, coba liatin anak-anak aku. Gitu. Oh my God. Tapi mereka nggak apa-apa tuh Tante? Maksudnya kayak enjoy. Dinyalain AC gitu? Iya, sometimes turun. Tapi kalau mereka nanti di luar bikin heboh, masuk lagi ke mobil. Ya, berat loh, Les. Iya, aku nggak mau nemenin papi syuting. Nggak ditanya ya? Sorry. Papi juga nggak mau nemenin kamu syuting. Iya. Sorry. Karena kita tahu kalau syuting itu nunggu kan. Iya. Nunggu. Dan alhamdulillah keluarga di sinetron itu mendukung aku. Jadi santai ganti-gantian lah mereka ngejagain. Kalau maminya syuting, mereka ada yang lihat atau nungguin. Kadang gendong, kadang semua pokoknya. Luar biasa. Perjuangan seorang ibu. Iya. Tapi ada hal yang menarik ya. Kamu tadi mengatakan dengan berbagai ups and down dalam hidup, kamu ngurus anak sendiri, working mom sampai sekarang. Pasti ada waktu yang dikorbankan. Iya betul. Gimana kamu ngatur waktu dengan pekerjaan dan sebagainya dengan anak-anak? Jadi karena mungkin sudah terbiasa ya, udah habit seperti itu dan mereka alhamdulillah di zaman sekarang udah ada teknologi kayak gini. Jadi kita udah bisa video call, telepon segala macam. Cuman ada kendalanya sesuatu yang kayak aku kayak miss gitu loh, kayak sesuatu yang pengennya bareng tapi nggak bisa. Kadang-kadang nemenin belajar mereka juga nggak bisa fokus. Jadi semuanya gitulah. Karena apalagi syuting ya, kalau syuting kan dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Tapi alhamdulillah aku mempunyai anak-anak yang luar biasa, yang maksudnya bisa malah mereka mikir yang Mam, ayo oke, kamu mami capek nggak? Gitu-gitu, yang malah mereka yang lebih support dan mereka independen banget. Waduh, gitu. Itu saya mengharapkan sekali tuh Nesya telepon papi. Papi rapat mulu sampai malam, capek nggak? Aduh, itu benar-benar yang diharapkan banget itu. Padahal kalau dia lagi syuting, saya biasanya suka WA kan. Nes, ayo oke, sibuk nggak? Ngapain sih WA? Nggak ada. Tapi ya ini udah berapa episode penjatuhan karakter dan pembunuhan karakter. Nggak gitu ya teman-teman. Papi juga pengen dong, Nes. Papi lagi rapat sampai malam, terus saya bilang, Papi capek nggak mau dibeliin sate taichan nggak? Nggak, nanti Papi rapat sih datang tuh bawa rantang. Tapi pernah nggak anak-anak begitu? Kalau anak-anak sih, maksudnya bawa makanan? Ya, maksudnya mendatangi kamu ke lokasi syuting. Sering ikut ya? Iya, kalau dulu sih pasti ikut. Tapi setelah udah besar seperti ini, apalagi udah teenager, yang paling besar itu seumur Indonesia. 21 ya? 2003 lah. 2003 sama 2009 sama 2014. Nah, itu kan sekarang mereka udah jarang banget untuk temenin mami syuting. Aduh mami, udah sibuk sendiri. Gitu, udah punya jadwal sendiri. Missing banget deh dengan gitu. Yang dulu, kayak dulu ikut terus mami, enggak gitu. Oke. Terus gimana? Akhirnya untuk bisa menyatukan perbedaan itu gimana? Ada gap nggak sih? Nah, ini dia nih Kang. Aku juga mau nanya nih. Kalau kita kan zaman dulu ya, dibesarkan dengan orang tua kita yang beda sekali dengan yang sekarang.
Kalau dulu kan kita ada didikan kerasnya, ada pokoknya ikutin kemauan mereka, harus nurut seperti apa gitu kan ya. Yang misalnya kita mau A, tapi kemauannya mereka mau B, mau nggak mau kita ikut ke B gitu kan. Nah, itu beda banget sama sekarang. Jadi memang sih aku sekarang jujur menghadapi anak-anak sekarang tuh agak kewalahan dikit, karena mungkin karena aku bukan di rumah yang 24 jam sama mereka ya, karena aku kerja gitu. Jadi kadang-kadang kadang-kadang kita ikutin apa mereka, tapi nggak bagus juga. Tapi kalau kita kasih begini batasan, nggak bagus juga. Jadi mereka tuh benar-benar yang udah tiap hari tuh ini terus yang dipegang gitu. Semuanya ini, sedangkan maminya gaptek banget. Tante yang bilang ya, aku nggak bilang ya. Ini saya mungkin bisa kasih advice buat Tante Dina. Wow, aku merasa sangat terhormat. Iya betul. Karena sekarang tuh nggak bisa dilarang gitu loh. Tapi aku juga dari beberapa bintang tamu yang angkatannya papi gitu ngomong kayak gini, mungkin jadi menyadari sesuatu bahwa sebenarnya enak ya jadi Gen Z tuh kayak orang tua tuh benar-benar menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Sementara dari cerita-cerita tante, papi dan lain sebagainya itu kayak kita kalau begini ya harus strict begini. Iya. Kalau begini harus strict begini. Sementara anak sekarang pasti denial, pasti defense, pasti yang ya nggak bisa dong Mam, karena sekarang udah mulai banyak sosmed, banyak yang kayak ini kan hak asasi manusiaku. Gitu selalu menjawab, ada jawaban gitu loh. Kalau kita kan dulu iya mah. Iya Pak, gitu kan. Tapi aku mengalami itu di fase mungkin kayak SMP gitu kali ya Tante. SMP tuh banyak clash sama mami terutama karena itu balik lagi. Dulu tuh mami harusnya kalau ngomong begini harusnya A, harusnya ini ya B. Kamu tuh jawab terus ya ini terus. Tapi kita tuh merasa kayak, tapi kan gue sehari-hari lingkungannya seperti ini, terus diajarin buat kayak oke, bisa berdebat balik gitu. Tapi ternyata salah penggunaannya, bukan harus digunakan untuk orang tua. Berarti kurikulum Merdeka Belajar bahaya ini. Karena Merdeka Belajar diajarin untuk counter kan, mengcounter kan, mengcounter guru. Berarti sekarang bukan mereka yang belajar, kita yang harus belajar. Kita yang belajar. Kita harus belajar gimana cara menghadapi. Tapi pada akhirnya Tante juga udah berlanjut, udah lebih besar, lebih dewasa, lebih wise. Pada akhirnya juga menyadari bahwa gue nggak boleh loh kayak gini. Ternyata mereka juga harus menyesuaikan, compromise, orang tua kesini, kita kesini gitu. Karena kalau aku pikir kayak gini, aku melihat dari anak ya, kalau dulu anak umur yang sekian sampai sekian, TK gitu ya, sampai ini katanya mami begini gitu kan, katanya orang tua begini. Tapi ntar ada umur lagi yang dari fase SD ini kata bu guru begini gitu loh. Misalnya kita ngomong, enggak kata bu guru harus begini. Nah, tapi kalau udah yang sekarang nih, yang anakku yang SMA, kata teman aku begini mam. Oh iya. Nggak bisa gitu. Ini begini, teman-teman aku begini gitu. Beda-beda loh. Makanya aku bilang, iya bener juga ya. Kok dulu katanya kata mami. Nah, kebetulan memang podcast kita ini ceritanya tentang bagaimana bridging antar generation. Generasi kita dengan generasinya Nesya, anak-anak Gen Z. Sebenarnya apa sih yang salah? Sebenarnya nggak ada yang salah. Betul. Mereka tahu lebih cepat daripada usianya. Pada saat kita seusia itu, kita belum tahu banyak. Betul. Mereka kini lebih tahu banyak. Betul. Yang mungkin membedakan, ini bukan saya yang ngajar ini, mungkin membedakan adalah orang-orang yang seumuran, katakanlah orang tuanya, mungkin udah punya wisdom, udah punya pengalaman, pahitnya, manisnya, dan itu sebetulnya yang kalau kamu begini nanti hati-hati loh, kamu akan mengalami ini, kamu akan mengalami ini. Jadi kita tuh lebih kayak penerang ya, kalau ibaratnya kayak center. Anak-anak ini masuk ke dalam areal gelap, kita centerin aja. Tuh di sana ada itu tuh, tuh di sana ada itu. Kalau kamu begitu ada itu tuh. Kita nggak langsung bilang kamu jangan ke sana. Karena kalau kita langsung bilang begitu, denial pasti. Gitu. Your wisdom, pengalaman kita, itu akan menjadi penunjuk jalan bagi anak-anak. Tanpa kita harus, kamu harus begini, kamu harus gini. Jangan. Let them choose. Karena opsinya begitu banyak. Di media sosial, di internet, itu opsi. Begitu banyak, anak-anak belajar dengan sangat mudah. Iya, memang betul. Dan dengan itu, pada akhirnya di usia Nesya lagi sotoy-sotoynya. Karena merasa bahwa loh di internet udah banyak ini, temen gue pada tahu ini. Jadi kan tapi nggak tahu kan ini. Sementara kita belum punya wisdom untuk itu. Mungkin apa yang dibaca sama, pengetahuannya sama, beritanya sama. Tapi kebijaksanaan untuk
menerima itu masih beda-beda kan? Ya kayak gini aja deh Kang, kayak dulu kayak kita pasti ngajarin anak kan untuk bikin PR. Popi enggak? Ya. Itu hanya mama saja. Papi mencoba waktu itu datang. Kamu bikin apa? Matematika. Terus saya coba lihat. What? Melipir. Nggak pernah. Kita aja nggak ngerti. Tapi gini Kang, makanya itu yang aku bilang. Jadi gini, kayak aku ngajarin anakku. Begini caranya. Enggak, Mam. Kalau sekarang caranya begini. Enggak, Mam, itu dulu begini caranya begini. Enggak, Mam, sekarang gini. Gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, kayaknya udah nggak bisa deh pelajaran kita. Ya, kita emang kita udah nggak bisa ngikutin. Enggak hanya kita lebih baik ke wisdom in life aja lah. Itu kan ada guru bimbel kalau Ada bimbel. Mungkin sekarang jadi akhirnya, jadi deh kamu cari guru les aja deh gitu. Iya. Kok dulu belajarnya begini-begini karena dulu IPA ya gitu kan kita. Jadi sok tahu nih masih gitu kan. Ini begini gitu. Gak, cara jalannya nggak gitu, Mam. Aduh, kok salah ya beda. Zaman dulu kita tahunya kan hujan itu berasal dari air laut yang naik ke permukaan. Iya, permukaan terus nanti turun. Terus sekarang udah kita bilang begitu, enggak, sekarang ada pawang hujan bisa dipindahin. Dulu nggak ada pelajaran itu di sekolah kan. Ada remote. Sekarang mau hujan di IKN aja bisa dipindah. Masuk. Jadi kesimpulannya, pengetahuan anak-anak sekarang jauh lebih berkembang daripada kita. Karena mereka menggunakan teknologi. Betul. Mereka karena kita dulu belum ada kan begini. Dulu telepon umum kan kita, pager. Ya dulu kita buku. Pacaran masih pakai pager. Telepon umum yang kayak Dilan gitu. Saya nggak tahu kan. Kalau kita syuting di lokasi syuting, misalnya LDR nih ya, kita kalau mau nelpon pacar, kita pergi ke wartel, Nes. Bener nggak? Betul. Kita di luar kota kan ke wartel. Siapin duit gocapan, 50-an. Terus kita duduk di wartel, ceklek. Pacaran. Kamu lagi apa? Yang paling lucu, Aduh ya, ini banyak yang ngantri, ngomong lagi. Gitu pernah nggak? Iya. Itu nggak enak sama yang belakang. Nggak ada handphone, nggak ada, Nes. Nggak ada. Terus paling nggak lucu yang pakai pager. I miss you, ntar mbaknya ketawa-ketawa di sana. Dia nyampeinnya. Iya kan ngetik. Dia ngetik. Iya mau apa nih? Iya tolong dijemput atau I miss you, I love you. Itu ntar ketawa dong mbaknya gitu. Iya kan nggak pacar, sama pacar kan? Wah itu masa terindah, Nes. Pacarannya bertiga dong, Mbak. Iya. Jadi kita pacarannya pakai mediator. Aneh banget loh. Emang begitu, teknologinya begitu. Teknologinya zaman dulu begitu. Kalau Nesya masih ngalaminnya yang ini ya, SMS-nya disingkat-singkat. Soalnya kalau makin panjang tulisannya makin mahal bayarnya. Oh iya, itu kuota ya. Tapi kamu kan udah pegang HP. Iya, kita udah melek digital. Makanya kayak, oh sekarang kan, Tante, Kasta ini anak Tante ini kan, DKV ya, desain grafis. Pasti kan pakai segala macam peralatan teknologi, gambar-gambar gitu kan. Sebenarnya Tante fun fact katanya kalau nyatet masih pakai agenda. Iya loh kan, nyatet nulis belanjaan pakai nulis. Mam ini buat apa Mam? Kayak masalah agenda apa? Aku masih megang agenda sampai sekarang. Nanti kita lihat ya. Kan kita nanti satu ini kan. Nanti kan kaget kalau aku bawa buku. Bukan bawa ini. Istri saya juga begitu. Lagi di bawah, ngapain sibuk banget? Enggak, ini belum ditulis yang ini buat si ini belanjaan ini. Betul. Iya benar. Besok jam sekian ini. Betul. Aku masih ada agenda gitu. Jadi agendanya itu yang dikaretin itu kan? Aduh, malu deh. Kalau karetnya 2 pedes. Enggak. Ya Allah, iya betul. Katanya anakku gini, gimana sih semua kan udah ada di sini, Mam mau nulis apa? Note ada di sini. Ini. Yang mana sih, Nak? Ini. Ya Allah, sampai bukan apa-apa. Mama zaman sekarang, jangankan ingat beginian, password aja lupa. Iya, betul. Oh iya, Bang Mami kan nanya nih, Betul. Password HP-nya juga lupa. Jadi gunanya ini apa? Apa ya passwordnya ya? Gitu. Sama nonton. Oh iya, benar. Tapi Nes, ini cerita pengalaman ya, nggak apa-apa. Ini lucu-lucuan aja ya. Zaman sekarang kan kalau pacaran, minta dibeliin iPhone kan? Kalau zaman dulu, papi ini pacaran sama mami misalnya, beliin apa coba? Pager terbaru. Iya. Emang ada model-modelnya? Ada yang cuma 1 bar, ada yang 2 bar gitu kan? Yang 2 bar lebih mahal. Kecil. Taruh di pinggang. Taruh di pinggang. Iya, ditaruh Pager di pinggang. Taruh di gesper. Kalau bergetar, gitu dilihat, terus kita senyum sendiri.
Ada yang pernah ngerasain? Kalian pernah ngerasain nggak? Sempet kan? Ya Allah. Dan itu kalau marah atau berantem, kan sekarang telepon lagi ke mbaknya dulu. Terus mbaknya yang dimarah-marahin. Iya. Itu lucu banget deh. Kita dosa sama mbak-mbaknya ya. Kasian ya operator-operator Iya, gitu. kita nyebutnya mbak-mbak pager. Tapi dia jadi kaya akan pengalaman orang-orang itu. Iya. Gara-gara itu akhirnya mereka nggak mau pacaran. Iya. Oh iya, trauma dengerin cerita orang. Oke, baik. Kembali ke cerita tentang anak-anak ya. Jadi kamu ngatur quality time-nya gimana? Iya. At now lah, sekarang nih. Dengan anak-anak kan terutama perempuan semua ya? Perempuan, cowok yang Satu. terakhir. Yang terakhir kan, yang dua ini kan cewek kan? Iya, jadi Mereka lagi butuh, katakanlah, eksplorasi diri. Gimana ngatur? iya, itu dia. Jadi ya itu tarik ulur sih, Kang. Jadi itu yang aku pengen belajar banget tentang Gen Z. Karena terutama apalagi anakku yang terakhir kan Down syndrome. Oh, oke. Jadi butuh banget Atensi yang lebih besar ke mereka dia gitu kan. Jadi kakak-kakaknya ini ya akhirnya aku cuman kalau ada waktu aku ngobrol apa dan mereka ya pokoknya dibiasain ngobrol apapun komunikasi walaupun itu pahit aku minta sama mereka tetap ngobrol. Misalnya mereka tuh suka bilang gini, abis kalau aku ngomong sama mami belum tentu mami izinin. Suka kadang kayak gitu. Atau misalnya kayak pergi, apalagi sekarang, apalagi perempuan ya, itu kan pasti di luar sana bertemu dengan laki-laki ya. Gimana itu Kak? Nah, terus jadi ini perempuan-perempuan ini, Mama aku mau pergi sama siapa? Gitu kan? Kan secara kan kita ini kan. Iya. Single parent. Pernah melewati fase-fase itu gitu. Backstreet lah, apalah pernah gitu. Dina Lorenzo Backstreet gitu ya judulnya. Tapi begini, saya nggak mau ngajarin, tetapi tadi kita ada bintang tamu kita, Nadia Mulia. Nadia. Dia juga punya pengalaman masalah rumah tangga, anaknya Gen Z. Dia merasa tough awalnya, tapi dan again dia merasa kayaknya gue nggak bisa handle ini sendirian. Dan dia mulai start meminta kepada anak-anaknya untuk membantu dia. Jadi ibaratnya, I don't know what to do. Dan meminta anaknya untuk, please help me, kira-kira gitu. Ya itu yang aku lakukan. Dan anaknya akhirnya melakukan, mengambil tanggung jawab untuk membantu ibunya. Yes. Gitu. Itu yang aku lakukan juga. Jadi pada akhirnya, it's a team. Yeah. Bukan It's a team. satu versus satu, kan generasi ini versus generasi ini. Iya, ya itu yang aku lagi belajar sekarang Kang. Untuk ke situ gitu. Jadi memang udah sempet yang udah nggak tahu, yang satu mau ini. So, akhirnya aku cuman keluar air mata ya aku yang minta maaf sama mereka karena aku nggak bisa memberikan apa keluarga yang utuh ya. Karena menurut aku walaupun aku ada keluarga utuh tapi nggak bagus untuk kesehatan mentally mereka, mendingan ngapain gitu kan, mendingan kita sendiri gitu. Jadi ya gitu, aku cuma minta tolong aja ke mereka untuk bantu aku karena aku sendiri yang. Tapi lucunya mereka gini, ya udah mami nikah aja, jadi kan membantu setengahnya, seperempatnya, gitu lucu banget deh. Karena kita kasihan mama itu dari dulu itu kerja terus gitu kan, kerja terus nggak pernah menikmati hidup gitu, jadi kerja buat kita, kapan mami happy-nya? Karena mami selalu mikirin kita terus gitu. Sekarang jadi anggota DPR kamu harus mikirin rakyat pula. Nah itu dia gitu. Tapi begini Den, saya beruntung juga ya. Saya beruntung punya anak-anak yang akhirnya bertumbuh dewasa dan mereka akhirnya paham bahwa ada tanggung jawab. Masing-masing itu ada porsi tanggung jawab. Saya katakanlah saya punya tanggung jawab kepada masyarakatnya, istri saya punya tanggung jawab pada keluarganya. Nah anak-anak ini sekarang lagi saya kasih kesempatan mereka juga, ayo dong kamu bertanggung jawab terhadap keluarga ini. Dengan cara apa? Bayar listrik. Salah satunya mulai. Karena begini, kalau anak tidak diberikan tanggung jawab, maka mereka akan menganggap bahwa everything they can get easily. Iya, betul. Iya kan? Betul. Padahal life is not like that. Betul. Hidup itu adalah selalu berkorban untuk sesuatu. Betul. Mendapatkan sesuatu harus kita. Jadi bukan soal bayar listrik aja lah. Ya. Bayar cucian, bayar apapun. Ya, sama aja dong. Dan the point is adalah ketika dia kerja, kan dia kerja nih syuting dan sebagainya ya. Kita pengen dia sharing tanggung jawab. Tidak harus sharing tanggung jawab itu berarti biaya bulanan atau apa. Tapi ketika dia punya mau,
dia tidak usah lagi meminta kepada kita. Betul. Dia bisa beli sendiri dengan uang dia sendiri. Betul. Dia sekarang lagi ngumpulin uang katanya buat beli tanah. Amin. Ya Allah, amin. Dia pengen jadi juragan tanah katanya. Amin. Sama pengen jadi juragan kos-kosan. Itu bagus. Iya, beneran. Tapi nggak apa-apa, karena kalau ketika dia punya impian, Betul. dan dia sudah harus memulai impian itu dengan kemampuan dia sendiri, maka dia akan mencoba membantu kita mengurangi beban-beban hidup. Dan it's okay. Anak membantu orang tuanya itu, it's okay. Iya betul. Betul nggak? Betul banget. Makanya tapi gini loh Kang, dengan adanya teknologi ini, berita-berita tuh kan banyak banget. Dan kita tuh kadang-kadang ting keluar gitu. Itu yang membuat ketakutan aku untuk melepas anak-anak perempuan ini jalan gitu loh Kang. Gimana? Sedangkan anak perempuan, kalian kan, Mom, trust me, kita bisa jaga diri, bisa ini. Secara pengalaman kita lihat berita, lihat apa tuh yang kayak begitu gitu. Nah, ini Papi bisa jawab nih. Kemarin kita baru ada percakapan tentang itu. Maksudnya kayak we think we know that I know what to do. Trust me. Ini kan pilihanku. Pasti aku udah pikirin konsekuensinya, pikirin. Sedangkan kan kalau dari sini kan kayak dating yang tiba-tiba ting karena teknologi terlalu canggih. Tiba-tiba ketemu cowok di mana, janjian ternyata di up. Ya. Tapi begini, apa yang muncul di berita tidak serta-merta bahwa itulah semua kehidupan yang akan terjadi. Karena dalam news itu kadang-kadang bad news is good news. Yang pasti ditampilin di news itu adalah yang bad. Yang bagus-bagus nggak akan muncul di sini. Betul nggak? Betul. Jadi kita harus melihat bahwa dari 10% berita yang masuk, ada 90% hal-hal baik yang tidak pernah terberitakan. You keep your mind, anak-anak kamu ada di posisi 90%. I keep my mind bahwa anak-anak saya ada di yang 90% ini. Sehingga I trust her dengan pilihan dia, dengan apapun yang dia mau lakukan. Kita cuman tadi ngasih center. Iya, karena semakin dikekang mereka akan semakin merasa kayak malah mau nyoba. Makanya dia bilang gini, Mam, ini udah canggih, Mami udah bisa nge-track aku di mana. Gimana caranya? Gitu. Hah, gimana cara? Jadi kalau kayak kemarin nonton apa, dikit-dikit aku telepon video call ini. Oh, konser? Lagi konser? Nonton apa yang di kemarin tuh di Senayan, pas kita acara juga di kemarin tuh acara Geri bendera sebelah. Kita datang ke acara gitu, itu juga barengan. Itu tuh aku nggak konsen, dikit-dikit aku lihat di mana gitu-gitu. Itu baru diajarin. Mami bisa nge-track. Live tracking ada namanya live tracking. Gitu, kita bisa barengan ternyata. Nanti diajarin. Jadi gitulah, semakin canggih ini semakin aku ketinggalan banget gitu. Tapi kalau Tante keep up bukan itu akhirnya mempermudah juga ya Tante? Iya sih. Iya. Mungkin harus belajar. Kang Dede tuh ini banget loh. Update banget loh. Karena saya harus keep up sama anak-anak, jadi saya harus belajar. Kayaknya mungkin itu kali ya. Mungkin aku harus keep up gitu. Salah satu cara saya untuk bisa bicara dalam porsi bahasa mereka adalah saya harus keep up dengan apa yang mereka lakukan. Jadi mungkin kita harus masuk ke dunia mereka dulu. Paling tidak kita paham. Kayak kita tahu. Kayak soalnya gini, Nesya sama teman-temannya main. Kita bilang, udah ajak aja teman-teman kamu main di rumah. Atau kita makan bareng sama teman-temannya dia gitu. Get to know our friends. Nggak apa-apa, mereka awalnya mungkin mereka pada sungkan atau apa, tapi lama-kelamaan udah enggak. Kayak kemarin pas kita aku kan banyak undang teman-teman ke podcast ini. Kalian pertama selalu gini, aduh gue takut tapi ada papi dede. Gue takut gue mau ngomong apa ya nanti, gue harus jaga image gimana ya gitu. Enggak usah, just be yourself gitu. Akhirnya pada saat mereka datang ke sini awalnya masih yang kayak ya om, lama-lama juga jadi cair, lama-lama bukan kurang ajar kan Tante, ada batasnya juga, cuman ya udah mereka jadi merasa oh papi ini bisa juga dekat sama teman-temannya. Atau dalam tanda petik kita ibaratnya kita harus jadi papi yang gaul, mami yang gaul. Tapi bukan gaul dalam konteks party ya. Tapi gaul dengan anak-anak dan teman-temannya. Kalau kita terlalu menutup diri, kadang-kadang ya mungkin anak-anak seusia ini kan dia kepengen keluar, pengen eksis. Kita ikuti. Iya, karena pada akhirnya juga kalau misalnya pikir-pikir ya, kalau misalnya kita di rumah terus abis itu ketemunya sama dia lagi, ya,
bukan maksudnya ketika kita masuk dunia kerja gitu atau kita udah pada akhirnya punya hidup baru gitu nggak sama orang tua lagi, kaget terus akhirnya bingung, oh ternyata ada ya orang kayak begini, ternyata oh takutnya malah jadi dia nggak pinter berstrategi untuk maunya dimanfaatkan sama orang, amit-amit atau apa gitu, karena dia nggak bisa ngebaca karakter orang seperti apa. Berarti harus percaya dan jangan terlalu negatif thinking tentang ini kali ya. Boleh nggak saya ngasih masukan aja nih, masukan aja ya. Dalam otak manusia itu ada yang disebut sebagai alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu tercipta dari apa yang kita hadapi sehari-hari. Sometimes apabila seorang menjalani proses hidupnya, dia mengalami sebuah peristiwa-peristiwa trauma di dalam hidupnya, maka dia alam bawah sadar akan mengatakan life is a beach. Life itu penuh dengan kesulitan dan sebagainya, penderitaan dan sebagainya. Pokoknya negatif lah. Iya, karena itu sebenarnya pengalaman dia. Pada life itu sendiri begitu luas dan banyak pilihan. Kayaknya mungkin aku masuk dalam satu posisi itu deh, karena traumatik yang sedang. Itulah sebabnya, maaf saya harus ngasih tahu mungkin data juga, ya fact, bahwa orang tua yang keluarganya broken, anaknya akan mengalami hal yang sama. Betul. Ini harus kita potong. Blueprint. Itu menjadi blueprint. Ini harus kita potong. Kita harus mencetak blueprint baru bagi anak-anak kita. Kita harus mengatakan pada anak-anak kita bahwa your life is much bigger and much different. Kita harus bikin itu. Karena kalau enggak nanti dia akan mencetak blueprint kita. Betul. Ya kan? Ada yang mengatakan, oh misalnya orang kena diabetes pasti anaknya akan turun. Ya karena bapaknya hobi makan manis-manis, makan santan, anaknya ngikutin. Itu karena value yang ada di dalam rumah. Tapi kalau kita potong itu kita akan katakanlah mencetak blueprint bagi anak kita sendiri. Nah, it's your job sebagai orang tua membuat satu blueprint yang tidak harus melihat kita. Kayak satu contoh misalnya orang tua saya juga single parent, saya dulu mungkin broken home dan sebagainya. Tapi kemudian saya mengatakan I have to make my own blueprint untuk my family. Sehingga my family itu mengatakan our family is the best family. Nah, blueprint itu yang harus kita cetak. Jadi lupakan tentang kita, make blueprint untuk anak-anak kita. Iya, betul. Oh, betul, that's wisdom. Yes. Karena aku juga berpikir gitu, aku setuju karena orang tua aku juga nggak divorce, kok akunya divorce, berarti kan nggak sama. Nggak sama. Jadi aku cuma memberi tahu anak-anak ini ada contoh yang nggak baik, jadi contoh yang baik diambil, contoh yang nggak baik jangan diikutin gitu. Jadi di situ aja kehidupannya mereka. Ya mudah-mudahan yang terpenting kita doa ya sebagai orang tua ya. Begitu nanti kamu bertugas sebagai anggota DPR, kamu akan melihat bahwa banyak sekali masalah-masalah yang perlu kita benahi, kita akan lupa dengan masalah kita. Dan begitu kita lupa masalah kita, hidup akan jauh lebih bahagia. Karena kita tidak lagi lebih self-centric. Iya, ya kan? Tapi bukannya kayak gitu, kita mau ngurusin orang nih ya, masyarakat ya. Berarti kita harus membuat dulu anak-anak kita tuh udah tough dalam kehidupannya, berarti kita nanti kasih PR. Nanti ada khusus bimbel Tante Dina untuk belajar menjadi wakil rakyat. Tapi Nesya pikir gini loh, bukannya kalau misalnya ngurusin masalah orang jadi lebih repot? Iya, jadi aku harus beban. Jadi aku harus menginikan anak-anak seperti benar gitu. Jadi emang kemarin juga kita sempat ngobrol bareng gimana nih caranya, nanti mami akan susah. Tapi ternyata aku mungkin syuting akan berhenti. Kalau nggak mungkin dua-duanya kan, benar ya? Oh ya, jangan didobel lah, intinya begitu. Iya, jangan didobel. Jadi biar bisa fokus. Ya, tapi begini Nes, ini pelajaran penting ya. Tadi kamu tanya, bukankah kalau kita ngurusin orang nanti malah kita jadi lebih stres ya? Sebetulnya enggak. Tuhan ini kan memberikan amanah, udah tahu kemampuan kita. Jadi ketika Tuhan memberikan amanah Tante Dina untuk menjadi wakil rakyat, anggota DPR, untuk ngurusin masyarakat Jawa Timur misalnya ya, maka pada saat itu juga bebannya Tante Dina dititipkan ke Tuhan. Nanti kamu akan dibikin sedemikian rupa, beban hidup kamu itu seolah-olah sudah terbantu dengan sendirinya. Itu sesuatu yang sifatnya alamiah. The more you think about yourself, semakin berat beban kita. The more you think about others people, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang, beban kita
dibantu lah nantinya. Dibantu. Iya. Ada jalan keluar. Itu jalur Gitu. langit. Itu jalur langit namanya. Betul. Makanya ya semakin banyak kita ingin menolong orang, berbuat baik, nggak akan miskin. Benar. Coba cari deh orang yang suka sedekah ke masjid membantu anak yatim, pernah miskin nggak? Nggak pernah. Kan ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Ada, betul. Itu rahasianya. Semakin kita ingin membantu orang lain, beban kita akan Tapi memang benar loh, angkat. Kang. Aku merasa gini, aku sendiri ya, tapi kok ada aja yang bantu, ada aja jalannya, gitu. Dan itu yang membuat kamu akhirnya mendapat kepercayaan masyarakat Jawa Timur. Gitu. Iya. Semakin kita membantu orang, semakin kita dibantu sama orang. Iya, betul. Betul. Jadi, amin. Sama kalau misalnya gini juga, kalau kita semakin mikirin about what's gonna happen in the future, jadinya ya kalau anak Gen Z sekarang gitu ya tante, mikirnya tuh kan sangat self-centered, sangat kayak, nanti kalau gue kayak gini gimana, ntar orang mikir gue gini gimana, ntar mikir gini gimana. Pada akhirnya akan anxiety sendiri, dia akan stres sendiri. Walau dia merupakan bahwa di luar masalah itu, banyak loh sebenarnya berkah yang datang ke dia. Iya. Banyak loh sebenarnya kebaikan yang, tapi keluarga gue di sini kok. Ternyata teman-teman gue nemenin gue kok. Sebenarnya gue bukan orang paling menyedihkan di dunia dan lain sebagainya. Iya. Jadi emang setiap ini pasti mempunyai masalah dan bisa menanganinya dengan caranya masing-masing gitu kan. Betul. Nah Tante, mungkin karena kita udah ngomong panjang lebar tentang ini semua, aku mau minta Tante Dina kasih, terserah mau pesan atau ekspektasi juga boleh terhadap boleh terhadap Gen Z kan, terus Tante sekarang juga lagi mau udah di politik kan, udah di DPR, boleh juga buat ekspektasi Tante sendiri terhadap diri sendiri untuk ke masyarakat dan juga ke teman-teman Gen Z dan ke anak-anak Tante. Halo, Kasta. Salah ini. Halo. Kasta Najla Adnan. Iya, kalau aku sih gini, mungkin ya, ini kepribadi aku aja ya, kepribadi aku yang walaupun dengan canggihnya teknologi, tapi tetap untuk ke yang lebih kayak kita orang tua kayak ini, janganlah mungkin mereka akan lebih lebih luas pikirannya, lebih nggak kolot, tapi kita tetap gimana ya, Kang, maksudnya kayak lebih hormat sama yang lebih tua, mendengarkan lebih inilah gitu. Dan mungkin harus bersabar-sabar dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang seperti saya yang dengan teknologinya nggak gaptek ya, gitu. Jadi mungkin juga untuk yang seperti saya ini harus banyak belajar dan nggak malu, banyak bertanya dan banyak berusaha untuk bisa ke Gen Z-nya ini sama-sama bisa jalan. Ya kan pasti kan yang satu mau begini, yang satu begini. Ya gimana cara cari jalan keluarnya, ya itu politik juga ya termasuk ya kan, kayak gitu ya. Jadi ya kita sama-sama belajar. Sebagai anak mau belajar untuk menghadapi orang tua mau belajar sebagai anak. Itu bagus sekali mandat itu. Itu kan sebenarnya pengen menceritakan bahwa ada namanya tata krama, ada namanya etiket, ada sopan santun yang harus dijaga. Kita bayangkan begini aja, seorang pemimpin kepada konstituennya, seorang wakil rakyat kepada konstituennya. Kita kepengen mendekat, masyarakatnya, konstituennya pengen mendekat, tapi tetap ada tata krama di situ. Ada tata krama tuh yang membuat hubungan tuh menjadi saling menghormati dan menghargai. Mungkin ke arah sana sih. Jadi kita menghormati anak-anak yang sedang berkembang, kita beri support mereka, tapi anak-anak juga harus menghormati orang tuanya. Tetap ada. Gitu. Jadi nggak mungkin Nesa tiba-tiba ketemu papi langsung, halo bro. Ya, gitu. Mabok. Enggak. Tetap ada. Uang bulanan potong. Tetap ada, kita sebagai orang tua ada lah powernya untuk kalian bisa menghormati gitu. Gitu. Oke, thank you so much Tante Dina. Seru sekali ngobrol sama Tante Dina hari ini karena kita banyak belajar juga, karena Tante juga kan baru di politik, baru di DPR. Iya, ini kayaknya belajar nih kayak ini. Iya. Ini cara bicaranya apa segala macam, kayaknya aku harus belajar nih untuk. Oke, nanti kita bikin khusus episode. Khusus episode untuk Tante Dina Lorenza. Thank you Tante. See you di episode selanjutnya.